Dan pada saat pintu kamar mandi itu dibuka, Yanto melihat istrinya tersebut sedang menunduk dan sambil menjilati air yang berada di kloset. Di ruang tamu, ayah Sandi ini bilang sama Yanto bahwa istri dari Yanto ini bukan lagi istrinya, melainkan siluman. Jadi jiwa istrinya Yanto ini sudah ditukar dengan siluman. Kalau sempat itu terjadi, mungkin saat ini kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dalam tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri buat teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya bercerita bersama Karin. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kembali kepada teman-teman sebuah kisah misteri yang saya dapat dari kiriman salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Sandi. Pada saat kejadian ini, Sandi pada saat itu masih statusnya mahasiswa di salah satu universitas yang berada di Jawa Barat. Sedangkan kedua orang tua Sandi ini berada di kampung dan kampung Sandi ini berada di Jawa Tengah. Jadi Sandi di Jawa Barat ini ngekos dan setiap kali ada kesempatan libur, Sandi berusaha untuk pulang ke kampung halamannya menjenguk kedua orang tuanya. Jadi pada suatu hari Sandi ini ada kesempatan buat libur dan Sandi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya menjenguk kedua orang tuanya. Nah, pada hari itu Sandi langsung memesan tiket bus dan Sandi langsung bergegas menuju ke kampung halamannya. Pada saat sampai di kampung, Sandi ini dari terminal menuju ke rumahnya itu menggunakan ojek setempat karena jarak rumah Sandi dari terminal ke rumahnya itu lumayan jauh. Dan pada saat Sandi sampai di rumah, Sandi langsung disambut oleh ibunya. Dan pada saat sampai, Sandi bertanya sama ibunya, "Loh Bu, Bapak kemana? Kok Bapak nggak kelihatan?" Dan ibunya bilang sama Sandi, "Oh, bapakmu lagi mengobati seseorang nak. Tadi datang ke sini terus bapakmu dijemput." Jadi memang profesi dari ayah Sandi ini bisa mengobati orang-orang yang sakit non medis. Jadi ayahnya Sandi ini memiliki kemampuan untuk mengobati sakit-sakit yang non medis dan bisa dibilang sebagai orang pintar. Dan ayah Sandi ini memiliki ilmu kebatinan tersebut dari sang kakek pada saat masih muda. Dan pada saat mengetahui bahwa ayahnya Sandi ini sedang mengobati seseorang, jadi memang Sandi ini sudah mengetahui lah ya profesi ayahnya, dan akhirnya Sandi memutuskan untuk beristirahat di kamarnya. Jadi setelah Sandi ini beristirahat, setelah sholat maghrib, ayah Sandi pun pulang ke rumah. Dan pada saat ayahnya pulang ke rumah, Sandi berada di ruang televisi dan ayahnya Sandi ini sedang duduk di ruang tamu. Dari luar pintu terdengar suara ketukan pintu dan ayah Sandi ini langsung bergegas menuju ke pintu dan membuka pintu. Pada saat membuka pintu, terlihat ada seorang laki-laki yang seperti tergesa-gesa gitu ya, sambil membawa botol air minum yang kosong. Kita sebut saja nama orang itu adalah Yanto. Setelah melihat Yanto ini berada di depan pintu, ayah Sandi pun langsung menyuruh Yanto ini masuk ke dalam.
Dan Sandi yang pada saat itu sudah terbiasa melihat orang-orang yang datang untuk dimintai pertolongan kepada ayahnya. Pada malam hari itu Sandi ini seperti penasaran dan akhirnya Sandi menguping pembicaraan dari Yanto dan ayahnya. Setelah Yanto tenang, akhirnya Yanto ini menceritakan maksud kedatangannya untuk ke rumah ayahnya Sandi. Jadi Yanto ini bercerita bahwa istrinya ini sakit dan sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat itu kondisi dari istrinya ini tidak kunjung membaik. Dan akhirnya si Yanto ini berpikiran bahwa istrinya ini sakitnya adalah sakit yang non medis. Setelah mendengar penjelasan dari Yanto, lalu ayahnya Sandi ini menyuruh ibunya Sandi untuk mengambil air minum. Setelah air minum dikasih oleh ibunya Sandi, seperti biasa ayah Sandi ini langsung membacakan doa-doa ke air tersebut. Setelah selesai membacakan doa-doa pada air minum, lalu botol air minum yang berisikan air itu diberikan kepada Yanto. Dan ayahnya Sandi bilang untuk segera diminumkan kepada istrinya Yanto. Jadi setelah selesai Yanto ini pulang, disitulah ayah Sandi ini baru bercerita kenapa botol air minum yang mau dibacakan doanya tadi terpental. Terus ayahnya Sandi ini bilang, kasihan istrinya Yanto. Di sini ada orang yang gak suka sama dia. Setelah mendengarkan perkataan dari ayah Sandi, Sandi yang pada saat itu sudah mulai penasaran dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada istri dari Yanto. Dan setelah 2 hari kemudian, Yanto ini kembali datang ke rumah ayahnya Sandi. Nah, kebetulan pada saat itu Sandi ini berada di ruang tamu dan Sandi ini sudah mulai penasaran dan akhirnya Sandi ikut dalam pembicaraan tersebut. Yanto langsung menceritakan kondisi istrinya setelah diberikan air dari ayah Sandi. Jadi Yanto bilang kepada ayahnya Sandi bahwa kondisi istrinya pada saat ini belum memperlihatkan kondisi yang lebih baik. Jadi malah semakin menjadi-jadi. Dan Yanto juga bercerita kepada ayahnya Sandi. Jadi pada saat ayah Yanto ini pergi keluar ingin membeli makan, pada saat Yanto pulang ke rumah, Yanto ini tidak melihat istrinya berada di dalam kamar. Lalu pada saat itu Yanto berusaha untuk mencari keberadaan istrinya dan setelah dicari-cari istri Yanto ini tidak kelihatan. Dan akhirnya Yanto ini pergi ke kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi itu diketok berkali-kali, dari dalam kamar mandi juga tidak terdengar suara dari istrinya tersebut. Nah, setelah Yanto berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut, ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci. Dan pada saat pintu kamar mandi itu dibuka, Yanto melihat istrinya tersebut sedang menunduk dan sambil menjilati air yang berada di kloset. Pada saat melihat istrinya sedang melakukan hal tersebut, Yanto pada saat itu juga langsung mual dan ingin muntah. Bergegas Yanto ini mengambil istrinya lalu membawanya ke kamar. Dan Sandi yang pada saat itu mendengarkan cerita dari Yanto ini juga ikut mual mendengarnya. Setelah menjelaskan kondisi dari istrinya, Yanto pada saat itu meminta tolong dengan sangat kepada ayah Sandi untuk mengobati istrinya. Lalu di sini ayah Sandi bilang sama Yanto, saya hanya bisa mengobati sakit yang non medis. Untuk sakit yang seperti ini sepertinya saya tidak bisa membantu. Dan setelah mendengar perkataan dari ayah Sandi, Yanto ini langsung tertunduk dan menangis. Dan kembali Yanto ini meminta tolong kepada ayah Sandi agar istrinya ini bisa diobati oleh ayah Sandi. Setelah melihat Yanto yang seperti itu, akhirnya ayah Sandi berusaha ingin membantu istrinya. Lalu ayah Sandi bilang sama Yanto, ya udah, insya Allah besok saya akan ke rumah kamu dan melihat secara langsung kondisi dari istrimu. Tapi tidak malam ini, karena malam ini sudah sangat larut. Sekarang kamu boleh pulang dan saya minta nomor telepon kamu. Jadi nanti kamu kasih aja nomor kamu ke Sandi anak saya. Insya Allah besok sebelum saya berangkat ke rumah kamu, saya akan menghubungi kamu. Keesokan malamnya ayah Sandi meminta tolong kepada Sandi untuk diantarkan ke rumah Yanto.
Nah, pada saat itu kurang lebih jam 9 malam. Jam 9 malam di desanya Sandi ini sudah sangat sepi. Ya paling kalau misal orang keluar itu hanya ingin membeli kebutuhan yang sangat mendesak. Akhirnya pada malam hari itu Sandi dan ayahnya ini berangkat ke rumah Yanto. Di perjalanan menuju ke rumah Yanto ini, jadi sepanjang jalan itu di kiri dan kanannya itu dikelilingi oleh sawah yang sangat luas. Dan jarak rumah Sandi ke rumah Yanto ini kurang lebih 7 km. Dan pada saat masuk ke desanya Yanto ini, jadi di pintu masuk desanya tersebut, setelah masuk ke desa Yanto, jadi di kiri dan kanan jalan itu sudah disambut oleh makam atau kuburan. Nah, jalannya juga lumayan ekstrim nih. Jadi ada turunan dan pendakian. Pada saat itu juga Sandi ini sudah mulai diliputi perasaan yang lumayan takut. Tapi Sandi berusaha tetap fokus melihat ke depan. Jadi pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Sandi ini melihat dari semak-semak gitu ya. Sandi ini merasa seperti ada sepasang mata yang berwarna merah, dan mata tersebut seperti sedang memperhatikan Sandi. Sontak Sandi ini kaget dan langsung memberhentikan motornya. Nah, pada saat motornya ini berhenti, ayah Sandi ini nanya sama Sandi, "Loh, kok tiba-tiba berhenti? Ada apa?" Sambil ketakutan, Sandi ini bilang sama ayahnya bahwa Sandi melihat ada sepasang mata merah yang sedang memperhatikannya. Dan setelah mendengar perkataan dari Sandi, ternyata ayah Sandi ini juga melihat sepasang mata tersebut. Akhirnya ayah Sandi dari atas motor gitu ya, berusaha untuk mengusir sepasang mata yang dilihatnya juga. Nah, setelah ayah Sandi ini berusaha untuk mengusir, tetapi sepasang mata merah itu tidak terusik dan masih tetap berada di situ. Dan akhirnya ayah Sandi ini merasa penasaran dan turunlah ayah Sandi dari motor. Dan akhirnya ayah Sandi ini turun dari motor dan sambil berdiri ayah Sandi ini bilang, "Heh, siapa di sana?" Namun pada saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba sosok tersebut keluar dari semak-semak, dan benar saja sepasang mata merah tersebut adalah sosok anjing liar. Namun di sini anjing tersebut berukuran sangat besar dan warna bulunya berwarna sangat hitam pekat. Dengan tatapan marah, anjing tersebut melihat ke arah ayahnya Sandi. Sandi ini melihat ayahnya seperti berkomunikasi dengan anjing tersebut. Beberapa kali ayahnya Sandi ini membacakan doa-doa, namun di sini anjing tersebut kembali tidak terusik. Anjing tersebut malah semakin marah, tetapi tidak berani mendekat ke arah ayahnya Sandi. Jadi anjing tersebut seperti tidak mengizinkan Sandi dan ayahnya ini masuk ke dalam desanya Yanto. Nah, setelah ayah Sandi ini berusaha membaca doa namun anjing itu kembali tidak terusik, akhirnya ayah Sandi ini sudah benar-benar kesal dengan anjing itu. Dan Sandi melihat ayahnya ini membuka jaket dan mengambil sebuah lidi yang sudah ia persiapkan sebelum berangkat ke desa Yanto. Seolah-olah ayahnya Sandi ini sudah mengetahui apa yang akan terjadi di desanya Yanto. Jadi setelah lidi tersebut dipegang sama ayah Sandi, lidi yang dipegangnya itu ditodongkan ke arah anjing itu. Namun anjing tersebut kembali tidak terusik dan malah semakin marah seolah-olah ingin menerkam ayahnya Sandi. Nah, tiba-tiba terdengar suara telepon dan ternyata yang menelpon itu adalah Yanto yang menanyakan keberadaan Sandi dan ayahnya. Lalu Sandi bilang ke Yanto, "Oh iya mas, ini kita sudah di perjalanan, mungkin sebentar lagi kita sampai." Setelah telepon ditutup, Sandi ini kembali melihat ke arah ayahnya. Dan pada saat itu ayah Sandi ini masih dengan lidi yang dipegangnya gitu ya. Dan lidi tersebut semakin mendekati ke arah anjing yang berada di depannya. Setelah ayah Sandi ini semakin mendekati anjing besar tersebut, akhirnya anjing yang berukuran sangat besar itu dengan mata yang berwarna merah pergi ke arah semak-semak.
Dan setelah anjing itu pergi dari hadapan ayahnya, ayah Sandi ini kembali menaiki motor dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba pada saat di tengah perjalanan, Sandi ini bertemu dengan Yanto. Ternyata Yanto ini khawatir gitu ya, kenapa belum sampai, dan Yanto takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya dia nyusul. Singkat cerita, akhirnya Sandi dan ayahnya ini sampailah ya di rumah Yanto. Pada saat ayah Sandi ini masuk, Yanto langsung mengarahkan ke dalam kamarnya. Terus ayahnya Sandi melihat istri dari Yanto ini sedang duduk terdiam sambil menatap ke arah jendela. Terus Yanto ini juga bilang sama ayahnya Sandi, kadang istrinya ini sampai berhari-hari nggak tidur, dan kadang juga istrinya mengamuk. Dan akhirnya ayah Sandi ini berusaha untuk mendekati istrinya Yanto. Nah, pada saat itu istrinya Yanto ini masih tidak berubah ya dengan posisi duduknya. Dan sepertinya istri Yanto ini juga tidak menyadari bahwa ayah Sandi ini mendekati dia. Namun pada saat ayah Sandi ini sudah mulai membaca doa-doa, tiba-tiba istri Yanto tersebut mengamuk dan menyerang ayahnya Sandi sampai ayah Sandi ini terpental keluar kamar. Jadi pada saat itu melihat ayah Sandi ini terpental keluar kamar, istri Yanto ini langsung menyerang kembali ayah Sandi dan menggigit tangan ayah Sandi sambil mencengkramnya. Dan melihat kejadian tersebut, Sandi dan Yanto ini langsung panik dan berusaha untuk melepaskan gigitan tersebut. Bahkan mertua dari Yanto ini bergegas keluar rumahnya untuk meminta pertolongan kepada tetangga-tetangganya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya tetangga-tetangga dari Yanto ini langsung datang dan bergegas gitu ya, berusaha lah untuk membantu Sandi dan Yanto ini melepaskan cengkraman dan gigitan. Dan setelah beberapa saat, akhirnya tetangga-tetangga dari Yanto ini ya bergegas masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk membantu Sandi dan Yanto melepaskan gigitannya. Setelah gigitannya ini lepas, ayah Sandi bilang kepada Sandi dan tetangga-tetangga Yanto untuk membantunya memegangi istri Yanto tersebut. Karena di sini memang ya, tenaga dari istrinya Yanto ini sangat kuat. Beberapa orang yang memeganginya itu sampai ngos-ngosan saking tenaganya ini kuat. Akhirnya dengan bantuan tetangga-tetangga dari Yanto ini, istri dari Yanto ini bisa dipegangi dan ayah Sandi ini bisalah leluasa untuk mengobatinya. Setelah dibantu para tetangga dari Yanto ini gitu ya, akhirnya ayah Sandi ini bisalah memegang kepala istrinya Yanto. Nah, setelah dipegang kepala istrinya Yanto ini dan ayah Sandi membacakan doa-doa gitu ya, akhirnya istri Yanto ini kembali tenang seperti pada saat ayah Sandi ini melihatnya pertama kali. Dan akhirnya istri Yanto dibawa masuk ke dalam kamar. Dan setelah suasana sudah mulai tenang, ayah Sandi akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang tamu, ayah Sandi ini bilang sama Yanto bahwa istri dari Yanto ini bukan lagi istrinya, melainkan siluman. Jadi jiwa istrinya Yanto ini sudah ditukar dengan siluman. Dan ayah Sandi pun belum pernah mengobati orang yang kejadiannya seperti ini. Namun di sini ayah Sandi ini bilang bahwa sebelumnya sudah pernah melihat kejadian yang seperti ini. Dan ayah Sandi juga bilang, insya Allah besok ayah Sandi akan membantu dan akan menjemput kembali jiwa istri Yanto dari alam gaib. Nah, singkat cerita, akhirnya ayah Sandi dan Sandi pun pulang ke rumah pada malam hari itu. Dan setelah keesokan harinya ya, tepatnya malam hari. Jadi pada saat itu Sandi ini dari lubuk hatinya tidak ingin ikut sama ayahnya. Tapi di sisi lain Sandi merasa tidak tega melihat ayahnya ini pergi sendirian ke desa Yanto. Nah, akhirnya pada malam hari itu Sandi memutuskan untuk ikut sama ayahnya kembali ke rumah Mas Yanto. Sesampainya di rumah Yanto, ayah Sandi ini bilang sama Yanto,
saya minta tolong istri kamu dibawa ke ruang tamu dan saya minta posisi istrinya Yanto ini ditidurkan. Jadi pada malam hari itu ritual akan dimulai. Sebelum ritual dimulai, Ayah Sandi bilang sama Sandi, Yanto, dan pada saat itu yang berada di situ adalah mertua dari Yanto. Jadi nanti saya minta tolong pada saat ritual dimulai, kalian membaca ayat kursi supaya nanti tidak ada lagi makhluk lain yang masuk ke dalam tubuh istri Yanto. Pada malam hari itu secara langsung Sandi ini melihat ritual yang akan dilakukan oleh ayahnya. Ayah Sandi yang pada saat itu duduk di depan istri Yanto terdiam sambil membaca doa-doa. Dan pada saat itu Sandi ini berpikiran bahwa ayahnya ini sudah masuk ke dalam alam gaib. 15 menit berlalu, jadi di dalam ruangan tersebut suasana semakin mencekam. Sandi dan keluarga dari Yanto ini masih membacakan ayat kursi. Dan pada saat itu Sandi ini merasa banyak yang melihat Sandi dari kejauhan. Kurang lebih 20 menit berlalu, alhamdulillah ayah Sandi ini kembali terbangun, begitu juga dengan istri dari Yanto. Pada saat istri Yanto ini membuka mata gitu ya, terbangun, Yanto dan keluarganya ini masih merasa ketakutan. Namun pada saat istrinya ini duduk, seketika istri Yanto ini memeluk ibunya sambil menangis. Dan setelah melihat kondisi dari istri Yanto ini sudah mulai tenang, akhirnya ayah Sandi ini bertanya kepada istri Yanto apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah tenang, istrinya Yanto ini bercerita gitu ya kepada ayah Sandi, Sandi dan keluarganya. Pada saat suaminya ini pergi keluar kota bekerja mengantarkan barang, jadi di rumah itu hanya ada kedua orang tuanya dan istrinya saja. Pada malam hari pada saat istrinya ini tertidurnya juga ya paling kurang lebih 5-10 menit pada saat itu. Tiba-tiba dia terbangun dikarenakan mendengar ketukan dari balik pintu. Dan akhirnya istri Yanto ini bergegas membuka pintu tersebut. Nah, dari balik pintu terlihat ada 2 orang laki-laki gitu ya, dengan postur yang tinggi besar. Dan 2 laki-laki itu mengatakan kepada istrinya Yanto ini bahwa Yanto pada saat itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Seketika pada saat mendengar kabar duka itu, istri Yanto ini langsung histeris dan menangis. Nah, 2 laki-laki tersebut langsung mengatakan kepada istrinya Yanto ini ingin membawanya ke rumah sakit tempat di mana Yanto pada saat itu berada. Akhirnya tanpa pikir panjang ya, karena sudah panik, istri Yanto ini langsung mengikuti 2 sosok laki-laki yang datang ke rumahnya itu. Dan pada saat istrinya ini dibawa oleh 2 sosok laki-laki itu, nah di sini istrinya Yanto ini sudah mulai heran gitu ya, kenapa kendaraan yang ingin dinaikinya itu adalah delman. Dan dengan masih perasaan yang sedih, istri Yanto ini bertanyalah sama 2 sosok laki-laki itu, kok kita naiknya delman sih? Terus laki-laki itu bilang, iya memang ini kendaraan yang akan membawa kita ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, istri Yanto pun duduk dan perjalanan pun dimulai. Nah, pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba 2 sosok laki-laki tersebut meninggalkan istrinya Yanto ini di tengah hutan. Sambil merasa kebingungan dan ketakutan, istri Yanto ini bertanya-tanya, kok bisa sih saya ditinggalin di tengah hutan seperti ini, dan sekarang saya berada di mana? Dan akhirnya istri Yanto ini memutuskan untuk tetap diam saja di dalam delman tersebut. Dan istri Yanto ini juga bilang kerap kali dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pohon besar yang tidak terlalu jauh lah jaraknya dari letak delman tersebut.
Sosok tersebut adalah sosok wanita. Jadi di sini istrinya itu bilang bahwa sosok wanita tersebut sering mendekati istrinya Yanto. Namun karena takut gitu ya, istri Yanto ini tidak melihat secara jelas wajah atau sosok yang berada di dekatnya. Nah, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari istrinya Yanto gitu ya, Ayah Sandi ini bilang sama istrinya Yanto, bersyukur kamu itu masih berada di dalam delman tersebut dan tidak memberanikan diri untuk turun. Kalau sempat itu terjadi, mungkin saat ini kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dalam tubuhmu. Lalu ayahnya Sandi ini berpesan kepada istrinya Yanto, hendaknya kamu sebelum tidur itu membaca doa, walaupun hanya bismillah, agar tidur kamu ini dijaga. Akhirnya setelah beberapa saat melihat kondisi istrinya Yanto ini sudah semakin membaik gitu ya, ayah Sandi dan Sandi pamit pulang. Jadi teman-teman, latar belakang dari Yanto ini adalah kepala ekspedisi kirim barang antar kota. Nah, jadi memang karirnya Yanto ini sangat bagus. Dan ayah Sandi juga bilang sama Yanto bahwa ada salah seorang ya, entah itu siapa, ayah Sandi di sini juga nggak mau bilang, ada yang tidak suka dengan Yanto dan keluarganya. Jadi teman-teman, sampai di sini kisah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Kisah yang saya dapat dari teman subscriber saya yang bernama Sandi. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah saya pada malam hari ini dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin pengalaman misterinya diceritakan kembali di channel YouTube saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan kembali menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman. Jangan lupa di follow juga akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah di sana saya akan mengupdate video-video terbaru saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.